Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih diberikan keistiqomahan hati. Alhamdulillah. Yang empat itu Bapak Ibu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak ada orang yang punya itu. Bu, lai terang Bu? Lai. Dempet le siaran gua. Kadang umur lai panjang badan tak sehat. Ada ya Bu ya? Ada di rumah sakit itu banyak itu. Marato-rato pingin sehat. Akhirnya awak sehat, alhamdulillah. Umur panjang, badan sehat, waktu luang tak ada untuk ibadah. Walaupun pagi hari sibuk dengan dunia. Memang dunia itu kayak gitu. Inilah adanya. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, kadang tak lo istiqomah do. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah. Fa bi ayyi ala'i rabb. Surat apa itu? Masyaallah. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Falah yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, anak-anak kita, peserta pesantren Ramadan yang mewakili. Ini rasanya mewakili ini. Berapa orang Bu pesantren awak kini kau? Masya Allah. 100 begitu. 100 lebih kurang sampai 8. Ini rasanya tidak 100 ini. Mewakili. Inilah adanya. Baik Bapak Ibu, mengisi waktu kita ini panitia sangat hati-hati dan sangat baik sekali. Waktu ceramah 30 menit tarawih. Panjang kali. Ambo bisa 20 menit saja. Subuh 25. Masya Allah. Ini target suruh kayaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bagus pakai ini supaya tidak terlalu begitu melanglang buana kemana-mana. Tema yang dititipkan sama panitia ke kita pagi hari ini, jaga lisan agar selamat dunia akhirat. Itu perlu tuh. Bahkan sangat perlu sekali. Jadi ternyata kalau ingin selamat dunia akhirat, jaga. Selesai itu. Lah sudah mah. Belum lagi. Kan lah tuh. Jaga lisan selamat dunia akhirat. Kalau ingin selamat dunia akhirat, jaga. Udah selesai. Ya Bu ya, belum lagi. Enggak bisa makan Wak dah. Baik,
coba kita gimana trik dan caranya menjaga lisan. Nah, itu saja. Agar Allah izinkan, Allah berikan kita keselamatan dunia akhirat. Satu, aduh anak-anak awak kaman catat gua. Satu, berkata yang baik. Kalau enggak, diam. Gitu. Diam dulu ya kan. Bicara yang baik, kalau enggak, diam. Aniang saya lah. Tuh kan bahasa Korea itu. Aniang saya lah gitu kan. Anto saya lah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sia yang aku iman ke Allah dan hari akhir, falyaqul khair, hendaklah bicara yang baik-baik saja. Auliasmut, dia ada kata kuncinya. Kalau tidak bisa bicara yang baik, diam. Anak saya, nampaknya. Anak saya lah. Gitu. Jadi ternyata bicara yang baik itu bisa mengantarkan kepada surga. Kalau tidak mampu, tidak bisa, tidak mungkin, maka lebih baik kita diam. Maka ada yang menyatakan diam itu adalah ameh. Diam sih ameh itu. Peraknya atau diam emas. Kalau bicara yang baik, di atas emas lah, dia temeh itu. Intan di mana? Iku rambutan ya. Intan di mana? Nen. Sebenarnya nen. Jadi ternyata Bapak Ibu hadirin punya nilai dan makna. Allah telah mengatur, Rasulullah telah membimbing dengan sebaik-baiknya. Kalau ingin kita selamat dunia dan akhirat, bicaralah yang baik-baik saja. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan manusia itu banyak masuk neraka? Kata Rasul, kalau pingin selamat dari neraka, pelihara satu, lisan. Lidah diangke memang tidak betulang. Betulang lidah itu, Bu. Tulang lunak gitu. Yang kedua, kemaluan, faraj. Dua itu yang banyak menyebabkan manusia terjebak dan terjerumus ke dalam siksaan Allah. Makanya hati-hati kita jaga yang dua tadi itu. Jadi ternyata menjaga lisan, maka ada Imam Al-Ghazali membuat karya, membuat kitab, satu kitab, jaga lisan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata menjaga lidah itu Bapak Ibu iman taruhannya. Luar biasa itu. Karena bahasanya man kana yu'minu billah akhir, sia yang iman ke Allah hari akhir, konsekuensinya jaga lisan. Kalau tidak bisa menjaga lidah, menjaga lisan, maka iman seseorang itu dipertanyakan. Waduh, iruak pikunya negara gini kan gara-gara lidah. Ancau tuh hati-hati hadirin kaum muslimin. Jadi lidah ini sangat luar biasa pengaruhnya. Gara-gara lidah, orang, saudara, beradik kakak, tetangga, keluarga, bahkan suami istri, negara sekalipun bisa pecah gara-gara lidah itu. Dan sebaliknya, gara-gara lidah manusia bisa rukun, damai, aman, bahkan inyo kacarai, ndak jadi carai do. Gara-gara lidah. Cok datang minta nasihat, minta pandangan tuh kan itu. Biar ambo kawan cerain bini ambo. Batu.
Nggak usah ceraian babini saja lain. Dan itu boleh. Ya Bu ya, dan kita tidak bahas itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi satu, berapa menit? 9 menit. Ya, salah lewat. Satu adalah bicara yang baik, kalau tidak diam. Nah, itu konsepnya. Kalau tidak bisa mengicik dan elok-elok saya, diam saya Pak, antuk saya Pak, niang saya. Tidak tahu doh. Nah, kicik saya tidak tahu doh. Ini kadang-kadang ada di tempat lain bagai yang di Bali kakadai itu kacang panjang, otak lebih panjang loh daripada kacang panjang tuh. Tidak sih kok tempat lain, tempat lain. Orang azan, yang mota aja, antara dia tanya, mota itu kan pakai lidah tuh. Lah sudah azan, mau tayo. Ala kamu mulai sholat, mau tayo baru. Lah sudah sholat, mau tahlo dia. Ndak sikok dalam tempat lain. Maka pulang mau tahlo dulu. Enggak 30 menit, 40 menit. Habis hari. Memang kadang mau tanya. Jadi hati-hati, kita jaga. Yang kedua, triknya. Yang kedua yaitunya cara menjaga lisan dan lidah itu hindari ghibah dan fitnah. Makanya ada kata kunci tadi, bicara yang baik-baik saja. Hindari ghibah dan fitnah. Keduanya itu adalah sangat membahayakan. Hindari ghibah dan fitnah. Mohon maaf Bapak Ibu, karena anak-anak kita ada yang mencatat, makanya lambean judul-judulnya saja. Jadi hindari ghibah dan fitnah. Ya Rasulullah, kalau yang kami kecean tu memang itu karajoe. Memang itu karajonya tuh. Apa kata Rasul? Itulah yang ghibah. Kalau ndak itu nyebuik do, engkau sebut berarti engkau fitnah. Ghibah dan fitnah ndak do nan elok si Allah zai do. Abana eloknya? Ya diam. Kan balik ke Bangka balik tu. Tidak selesai di ujung balik Bangka balik. Jadi ghibah itu sangat bahaya sekali. Fitnah apalagi. Ghibah itu apa Bapak Ibu? Apa ghibah? Menyebut-nyebut. Menyebut-nyebut. Bahkan dalam Al-Quran itu disampaikan dari Allah bahwa orang yang menyebut saudaranya sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Fakariyah tumu, hanya dos itu bahasanya itu. Pasti kamu akan menjijik, ndak mau. Sedang makan ayam idui, ayam mati. Ibu, ayam yang ibu makan tuh ayam mati, ayam idui. Iya, ayam idui malah bang letong aja bekok itu kan. Nya bekukuk dalam parui itu kan. Jadi yang kedua hindari ghibah dan fitnah, ndak boleh. Yang ketiga caranya berpikir sebelum berbicara. Nah, berpikir. Kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Berpikir. Nah, gitu. Bahasa Jawa berpikir. Kayu ikia tumbuh di ulu, uree rimbun padarai. Anca bawa berpikir malah dahulu daripada nanti membuat sansai. Atau kalau di Minang kayak gitu. Mohon maaf Bapak Ibu yang di luar Minang gitu kan. Tapi tuahnya. Jadi sebelum ngomong, sebelum bicara, pikir dulu. Ada orang mengecian, mengango sebelum mengecek, gitu. Iya tuh Bu. Atau mengecek dulu baru ngango. Ngango dulu. Tapi kalau tak ngango sesudah mengecek itu masalah tuh. Pengkawala lah tiba tuh. Jadi makanya pikirkan dulu, baru ngomong. Ini baik atau tidak? Ini maslahat atau tidak? Ini ada manfaat atau tidak? Mudarat atau bagaimana? Jadi agar tidak kita menimbulkan masalah sesudah itu. Berpikir sebelum berbicara.
Ampe balai meni. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata begitu diatur di dalam Islam sebaik-baiknya agar umat itu selamat dunia akhirat. Allah bimbing, Rasul berikan petunjuk kepada kita bersama. Kemudian yang keempat, yang keempat, sibukkan diri kita dengan tuh ibu-ibu kini tuh baca Al-Quran, berzikir, gitu. Nyo kadang-kadang sibukkan diri dengan Al-Quran dan zikir. Itu bahasanya ya. Nyo kadang-kadang nyuantan ke rumah awak beritahu bagai. Ndak sikut sampai lain. Yang membawa tu atasan awak loh. Ndak kadang membawa duwe lah. Ada kemarin ibu-ibu nanya di mana ya, ndak ingat ndak lagi. Baca rodu Pak bias. Yang datang tu pimpinan awak. Ini sabuiku sedolah, bahas sikap awak tu. Kalau le kawan bisa lah, kok kawan mantan kawan bisa tinggal senyo. Bisa tu. Tinggal tu bisa tu. Sonta dia, besti. Kalau kini ya besti namanya ya. Sonta besti, SKJ dulu. SKJ itu sejak ke Jamban. Gitu. Hilang tu le. Itu kan bisa tu. Tapi kalau atasan awak, itu kan berat itu. Kau ditinggal, baca caranya, beranya kau wak, bisa awaknya pindah non tawai kan, tak mau nyewa dua kan. Jadi ternyata hati-hati dan bersikap dengan arif dan bijaksana kita di sana. Jadi sibukkan diri dengan baca Al-Quran, berzikir, agar lisan kita itu tetap terpelihara. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ke berapa itu? Yang kelima, diam saat terjadi marah, gejolak dalam diri. Diam. Bahkan dalam metodenya, kalau sedang duduk, tagak. Jadi kalau awak ada terjadi sengketa, marah kita, bersangatan, tagak. Karena suhu di saat itu tuh sangat berat sekali di situ. Pengaruh si umili gitu. Kalau sedang tagak, pindah tampe. Bahkan ada metodenya beruduk. Gitu. Marah itu memotori, apa yang memotori Bapak Ibu? Jin. Setan. Marah. Ghadab. Bahasa namanya ghadab. Marah. Kan dimotori oleh jin itu. Jin itu diciptakan dari apa? Dari api. Api padamnya jua. Iya. Maka ada metode menyampaikan kalau kita dalam keadaan marah berwudhu. Insya Allah dia akan reda itu. Begitu hebatnya. Agar kita tetap terpelihara. Jadi kalau seandainya saat itu kita marah, hindari diri kita. Bagaimana kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, selanjutnya nomor berapa itu? Nomor 6. Jaga jari jemari. Bapak Ibu yang punya handphone. Sudah, alarm. Jaga handphone. Bukan handphone, jaga jari ya, Pak. Nyo kon wayo kini ko. Nyo ndak lidahnya ndak mengecek itu, tapi jari melayang-layang nanti itu. Setiap jari jemari kita nanti Allah akan hisab. Saya lihat dalam Al-Quran ada itu. Kalau dalam surah Yasin ada, Bapak Ibu hafal itu. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut manusia akan digembok. Tangan-tangan, jari-jari manusia itu akan bicara. Jadi itu. Ini yang suka mengirim-ngirim berita-berita itu. Selektif dulu. Kalau tidak usah. Tidak tahu sumber kebenarannya.
batil ataupun haknya, hati-hati kita itu. Makanya ini termasuk fitnah akhir zaman. Nih, Bapak Ibu, nih yang sabilah wah. Rato-rato kini gua, aku lah di tangan sorang-sorang ini gua. Gadang ketek tua muda laki perempuan. Kadang yang bamatu, yang mancalik juga ndak mancalik, ada iko kini gua. Ini ndak mancalik tapi ada je iko. Yang pakai anu tu, bisa ada itu. Tapi hati-hati, jangan sampai membuat kita itu ini yang membawa kita nantinya ke neraka dalam siksa dan azab. Maka pergunakan ini sebaik-baiknya. Ini kalau hasil penelitian, handphone ini lebih bahaya daripada narkoba. Menjual narkoba sih bisa orang sekolah. Menjual orang sih bisa sekolah. Itu hati-hati itu. Fitnah akhir zaman tuh. Zaman Nabi kan tidak ada itu. Jadi Bapak Ibu, manfaatkan. Caranya itu saja. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi hati-hati. Lisan kita, jari jemari kita, tangan kita nanti akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nang kabar alai. Terakhir karena sudah 20 menit. Jatah hamba 25. Masih ada 5 menit lagi. Ya, kita habiskan. Yang terakhir yaitunya agar kita selamat dunia akhirat, insyaallah bergaullah dengan orang-orang soleh. Masya Allah. Kalau bergaul bakawan je tukang jual minyak wangi, setidaknya bau minyak wangi itu akan dapat. Apalagi kalau bakawan nyekicuan set. Coba bau ke dulu wangi itu enggak. Akhirnya kalau ada orang-orang Minang itu menyampaikan kalau bergaul dengan ampa basi, percikan apinya akan kanai juga. Setidaknya mencali dan mendanga apa yang di kerajuan saat itu. Ya, kami tidak satu dos. Iyo tidak satu, tapi kan satu mendanga. Satu namanya itu mah. Yang tidak satu itu barangkit dari situ. Itu tidak satu itu. Jadi hati-hati. Begitulah sampai-sampai kehati-hatian dalam menjaga diri kita, karena semua nanti akan dihisab. Apalagi bulan Ramadan gini kok. Bulan Ramadan. Jangan sampai ibadah kita itu kita sendiri yang merusaknya, yang menghabiskannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi kalau ingin selamat dunia akhirat, maka kuncinya adalah kembali ke poin pertama. Bicara yang baik, kalau tidak diam. Itu hadisnya itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Bicara yang baik-baik, kalau tidak diam saja. Agar kita selamat diberikan oleh Allah dari fitnah-fitnah yang gentayangan ini. Fitnah akhir zaman ini berat Bapak Ibu, banyak dan sangat luar biasa. Sudah Bapak Ibu, sudah sampai 23 menit. Terakhir Bapak Ibu, saya mohon doa selalu kepada jamaah di mana saja saya mengadakan kajian, selalu minta doa kepada umat Islam. Mulia minta doa Bapak Ibu, apalagi bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Allah ijabah. Anak saya yang ketiga, dia cita-citanya pingin ke Madinah, kondak ke Mekah, Umul Qura. Pak Haji, yang ketiga Pak Haji, mohon doanya Pak Haji, cucu Pak Haji. Yang dua, alhamdulillah sudah di sana. Berkat doa Bapak Ibu. Di yang besar di Universitas Al-Azhar, Mesir. 2004 berangkat. Nomor 2 juga di Mesir. Cuma fakultasnya saja yang beda. Yang besar itu di hukum, fikih, di syariah. Yang nomor 2 itu di usuluddin, sama dengan Ustaz Somad di tafsir. Mohon doanya.
Yang ketiga dia mau ikut abangnya katanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah ijabah doa kita. Al-haqqu min rabbikum. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Tasinggung dek kananya, talantuang dek turun. Salah ke Allah kita taubat. Salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ilal liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.